Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi seorang guru adalah tugas yang sangat mulia. Di tangan gurulah masa depan untuk anak-anak bangsa. Ilmu yang disalurkan menjadi bekal untuk para murid dalam menggapai impiannya. Dan adanya pembelajaran bertujuan agar ilmu tersampaikan dengan baik. Namun sayangnya, banyak siswa yang mengeluh mengenai pembelajaran yang terlaksana, terutama dengan cara pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru saat ini. Ada guru menyampaikan materi hanya dengan duduk diam di kursinya tanpa memperhatikan murid. Ada juga guru yang selalu mengulang-ulang metode yang sama. Dan banyak peserta didik yang mulai bosan dan menilai itu monoton atau tidak menarik sehingga membuat mereka tidak dapat menyerap ilmu dengan maksimal. Maka dari itu, dibutuhkan strategi yang tepat untuk mengatasi persoalan tersebut. Salah satu strategi pembelajaran yang terkenal adalah strategi pembelajaran Paigem atau yang dikenal sebagai pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pembelajaran ini merupakan salah satu pembelajaran yang ideal. Siswa dapat mendapatkan ide-ide sendiri dalam proses pembelajaran dengan pendekatan di lingkungan sekitar mereka. Yang pertama adalah aktif. Aktif dalam strategi ini adalah memposisikan guru sebagai orang yang menciptakan suasana belajar yang kondusif atau sebagai fasilitator dalam belajar. Sementara, peserta didik sebagai peserta belajar yang harus aktif. Dalam proses pembelajaran yang aktif, terjadi dialog interaksi antara peserta didik dengan peserta didik lain, peserta didik dengan guru, atau peserta didik dengan sumber lain. Yang kedua adalah inovatif. Pembelajaran inovatif adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga berbeda dengan pembelajaran pada umumnya yang dilakukan oleh guru. Pembelajaran inovatif ini lebih mengarah kepada peserta didik. Maksud inovatif di sini adalah dalam kegiatan pembelajaran itu terjadi hal-hal yang baru, bukan saja oleh guru sebagai fasilitator belajar, tetapi juga oleh peserta didik yang sedang belajar. Dalam pembelajaran yang inovatif ini, guru tidak hanya bergantung pada materi pembelajaran yang ada pada buku, tetapi dapat mengimplementasikan hal-hal baru yang sangat cocok dan relevan dengan masalah yang sedang dipelajari oleh peserta didik. Melalui aktivitas belajar inovatif ini, peserta didik dapat menemukan caranya sendiri untuk memperdalam hal-hal yang mereka pelajari. Yang ketiga adalah kreatif. Pembelajaran kreatif adalah salah satu pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Pembelajaran kreatif ini pada dasarnya mengembangkan belahan otak kanan yang dalam teori hemisfer disebut bahwa belahan otak anak terdiri dari belahan kiri dan belahan kanan. Belahan kiri sifatnya konvergen, dengan ciri utamanya berpikir linear dan teratur. Sementara belahan otak kanan sifatnya divergen, dengan ciri utamanya berpikir konstruktif, kreatif, dan holistik. Yang keempat adalah efektif. Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang dapat menghasilkan belajar yang bermanfaat dan terfokus pada peserta didik melalui penggunaan prosedur yang tepat. Yang kelima adalah menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan tentu tidak akan berjalan hampa tanpa dibarengi dengan penyiapan suasana pembelajaran yang mendorong siswa akan memperdalam apa yang dia pelajari. Yang artinya, guru menyediakan situasi atau suasana agar pembelajaran itu berjalan dengan baik. Dalam kaitan ini, hal yang perlu disampaikan guru adalah: yang pertama, media pembelajaran disampaikan dengan baik. Yang kedua, lingkungan belajar disetting sesuai objek materi yang dipelajari. Yang ketiga, metode pembelajaran yang digunakan sesuai dengan karakteristik. Dan yang terakhir, peserta didik sebagai orang yang perlu dilayani. Misalnya, kita menerapkan metode pembelajaran problem-based learning. Dengan metode pembelajaran ini bisa melatih siswa dalam mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis analitis
sesuai dengan realita kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya ada di materi pembelajaran fikih kelas 11 dengan subtema perceraian. Lalu bagaimana sih penerapannya dalam pembelajaran fikih? Yang pertama, guru masuk dengan mengucapkan salam, kemudian dilanjutkan dengan memberikan sedikit pengenalan mengenai proses atau alur saat pembelajaran. Setelah itu, guru membicarakan sedikit keadaan masyarakat di sekitar dan dihubungkan mengenai masalah perceraian. Misal, apa saja yang bisa menjadi penyebab terjadinya perceraian. Setelah itu, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi mengenai masalah yang telah diberikan oleh guru. Setiap kelompok nanti diminta untuk menjelaskan hasil diskusi mereka. Di akhir nanti, guru dan peserta didik mengambil kesimpulan dari diskusi penyelesaian masalah bersama. Kesimpulannya, penerapan dari strategi pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan menciptakan suasana belajar yang bisa membuat siswa-siswi tidak merasa bosan dan merangsang kreativitas. Cara belajar yang membuat siswa-siswi merasa senang akan membuat mereka termotivasi, antusias, dan lebih aktif. Siswa-siswi akan tertarik dan memusatkan perhatiannya pada materi yang disampaikan, serta mereka akan dapat memahami materi dengan baik.